Waalaikumsalam, pulang. Iya. Lu capek banget gue hari ini. Istirahat dulu lah, main HP dulu. Dek, Apa sih kak? masih rapi kan lu? Nih, lihat deh. Cenongan martabak lagi beli 1 gratis 1. Gue lagi pengen banget makan yang manis-manis. Sebenarnya tadi pagi tuh gue udah beli marimas. Lu tau gak sih minuman SD itu enak banget. Terus tadi juga gue dikasih apa ya, kayak es cendol gitu, itu enak banget manis. Tapi sekarang gue lagi pengen banget, gak tau kapan ya mulut gue gak bisa berhenti buat ngunyah. Nih, anak gue, calon keponakan lu tuh pengen banget yang makan manis-manis. Mau beliin ya, please. Katanya lu lagi pusing tadi. Ih, nih, gue bukan pusing, gue tuh stres, gue bener-bener lagi pengen banget kan. Harusnya tuh kalau orang lagi ngidam tuh dikabulin dong, apalagi lu adek gue. Gimana sih lu beliin ya? Tapi kan kaki lu udah bengkak kak. Bengkak mana? Itu kaki lu udah bengkak. Ini tuh normal, gue udah pernah lihat kok di TikTok kalau misalkan ibu hamil tuh wajar kalau badannya gede-gede. Karena kan gue bukan cuma satu tubuh doang, ada bayi loh di perut gue ini. Beliin ya please. Enggak. Kita harus periksa dulu kak ke bidan. Gak mau, diperiksa-periksa gitu tuh, gak mau gue. Udah dikasih tahu sama ibu kalau misalkan kayak gitu gak usah percaya, dokter-dokter tuh enggak, gue gak mau. Pokoknya kita beli martabak sekarang, nanti gue kasih lu deh 200.000, mau enggak? Enggak. Pokoknya sekarang kita ke bidan dulu, nanti Gak setelah mau, gue mau martabak please. Ayo, pokoknya sekarang kita ke bidan dulu, nanti setelah hasilnya bagus baru kita beli makanan manis. Ayo, Benar, beli berapa? Beli 5. Udah, Bener lu ya? Iya, Pasti bagus gua mah. Aduh, tolong, sakit banget. Sebentar. Ayo, kita ke bidan dulu. Aduh, gua gak mau, gua sedih Udah, banget. ayo. Ya Allah. Ini juga demi kebaikan lu kak. Gak beli martabak doang, susah banget sih. Iya, nanti aja Gua kalau nggak udah mau, diperiksa. gua takut kalau gua disuntik gimana? Udah. Gua gak mau, ibu aja gak setuju loh. Udah, buka sepatu lu. Ayo, Abis ini beli martabak ya? Iya, udah kita beli makanannya. Tuh kan, bagus banget bedanya. Yuk, kita lihat judes. Ya, ini Bu Bidan, kakak saya mau periksa. Mudah-mudahan nanti. Anak gua kenapa gimana nanti? Udah, ini juga demi kebaikan lu. Kok awas sakit? Ini Bu, kakak saya tuh pengennya minum terus pengen makan yang manis-manis terus, sedangkan kakinya aja udah bengkak. Tapi kan itu normal, saya aja pernah lihat kok di TikTok. Kalau misalkan itu normal, itu pasti perubahan dari ibu hamil. Gak ada tuh ngomong-ngomong bahaya. Tidak ya Ibu, nanti kita akan cek bareng-bareng ya Ibu. Semoga hasilnya nanti baik. Baik Ibu, kita periksa tensinya terlebih dahulu ya. Gak mau. Udah diteksi Mau diapain? Udah nggak diapa-apain kok. Cara doang, kok nggak disuntik? Ini apa ini? Ini Kenapa? tensi. Udah, ini juga demi kebaikan lu juga kok. Ribet banget. Enggak. Normal sih, udah normal ini. Udah normal. diam dulu, ini kan kita lagi diperiksa. Kok sakit sih? Ya enggak, itu emang kayak gitu. Udah diam. Aduh sakit banget ih. Aduh nggak bisa gue sakit banget. Lu diam dulu kan, nanti kalau misalnya lu gerak nanti hasilnya nggak bagus. Udah diam dulu. Lu nurut deh sama gua. Kan nanti lu bilang ya sama bidannya yang baik apa aja keluhan lu, jangan sampai judes kayak gitu ya tadi. Gue nggak judes, gue cuma lagi pengen martabak, namanya juga orang hamil, Iya, emosinya lu nggak stabil. ngomong aja, nanti lu ngomong. Jadi nanti kalau misalnya hasilnya bagus kan lu juga jadi beli martabak sama gua 5. Ya udah bener ya. Iya. Iya deh, gue nggak marah-marah lagi. Iya, udah nurut aja. Lauknya kalau itu tempe, sayur kayak gitu normal-normal aja kan, asin kayak gitu aja sih. Tapi kalau sayur mau makan ya. Iya, cuman emang lagi males aja sih, cuman emang pengennya makannya manis-manis. Bener-bener aduh gimana ya, kadang-kadang kan kalau udah makan manis udah gitu beres ya, udah selesai gitu, gak perlu ke bidan untuk periksa kayak gini. Saya ngerasa saya baik-baik aja, saya cuman ngidam aja, normal kok. Gimana sih Dek? Pusing. Apakah Ibu juga pernah mengalami saya haus juga Ibu? Iya kan tadi udah dibilang saya haus. Tadi kata baca judul. Sehari itu berapa gelas Ibu? Banyak banget ya. Saya juga minumnya pakai air putih sih. Pahit di mulut saya kalau air putih. Saya suka itu kan deket SD ya rumah ya. Ada es cekek ya yang 1000-an Marimas itu enak. Itu kalau udah minum itu 3 itu udah enak, udah perasaan saya tuh lebih nyaman. Cuman emang kadang-kadang suka lemes dikit lah gitu. Selain tadi
tadi rasa sering pipis gitu. Ada keluhan lain nggak mungkin dari saya? Nggak ada. Paling Mungkin kayak lemes gitu. iya lemes, kadang-kadang lemes. Kalau misalkan ini sekarang juga saya sebenarnya nggak rasa lemes ya, karena nggak diturutin permintaannya buat makan martabak. Si Ade Tapi kan udah bengkak-bengkak gitu kan Bu Bidan. Ya, tapi kan normal ya, maksudnya nggak apa-apa ya. Saya pokoknya mau martabak, nggak apa-apa kan ya Bu? Tolong ya Bu ya, ini demi anak saya juga loh. Ya udah nanti kan mau diperiksa dulu ya kan Bu Bidan? Iya pokoknya saya nggak ada keluhan, pokoknya lemes juga kadang-kadang. Cuman itu pengen pipis, ya emang agak ngeganggu sih ya. Jadi ya itu pokoknya mah. Terus saya juga kepo sih itu yang tadi udah dikasih tahu, apa sih yang semut-semut itu? Saya juga bingung sebenarnya ya. Tapi ya yang penting jangan disuntik ya. Ini saya cuma yang penting pengen martabak aja, udah titik gitu. Itu aja pokoknya. Baik Ibu, karena tadi sudah selesai dilakukan anamnesa ya Ibu ya. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Nanti akan diperiksa mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki ya Ibu ya. Iya tapi gak bakal diperiksa aneh-aneh kan ya? Cuma periksa biasa aja. Enggak, sebentar aja kok Ibu. Dia takut Bu. Enggak Iya apa-apa, saya Ibu ya. takut Bu. Enggak. Ya baik kalau begitu saya mau Bu. Baik, berarti sudah bersedia ya Ibu ya? Iya saya bersedia. Oke, baik Mbak, boleh dibantu ibunya untuk tiduran di bed ya. Iya teh bantuin teh. Pelan Kak. Nih, tolong siapin alatnya ya. Boleh dibantu juga pasiennya, tenang aja, nggak ada apa-apain. Mbak nggak usah takut, paling diperiksa fisik aja. Pelan-pelan. Ya, bisa. Oke. Ibu nanti akan diperiksa oleh rekan saya ya Ibu ya. Saya tinggal dulu ya Ibu ya, gak apa-apa ya. Jangan takut. Makasih ya. Ya. Bu, kita mau periksa dulu ya Bu ya. Ibu sebelumnya apakah Ibu menggunakan lipstick? Pakai teh. Pakai ya Bu ya. Sebelumnya di sini nanti mungkin akan dihapus dulu supaya lebih efektif dalam pemeriksaan fisiknya Bu ya. Nggak apa-apa iya. ya. Iya nggak apa-apa teh. Oke, Bu ya Bu. Nanti pakai lagi ya kalau udah pemeriksaan fisik. Iya teteh. Aduh dek. Tenang, yang rileks. Jangan takut. Bu, gak disuntik kan Bu Bidan? Oh nggak disuntik. Enggak. Alhamdulillah Bu kalau kayak gitu soalnya saya takut Bu. Iya takut Bu Bidan. Kemarin juga suntik teteh menjerit dia. Oh iya. Iya saya menjerit. Oh. Gak apa-apa Ibu. Iya gak apa-apa. Saya sekarang akan periksa bagian wajah dulu ya Bu ya. Iya teh. Pakai lipstick ya Ibu ya. Boleh dihapus dulu mungkin Bu. Boleh. Boleh. Ada kapas nggak? Ini teh. Hapus dulu ya Bu ya lipsticknya ya. Punten Bu, sekarang bagian mata ya. Baik, ya Bu ya, kita lihat dadanya apa punggungnya dari sebelah mana ya? Ini sebelah ini berapa minggu Bu? 28 minggu teh. 28 minggu. Ya, kita cek dulu ya Bu ya. Maaf ya Bu ya, agak-agak nyaman sedikit ya. Ibu. Berapa teh? TF-nya 35. 35 ya, 35. Maaf ya Teh. Maaf ya, agak nyaman dikit. Iya ada nggak nyaman ya? Ini di fundusnya masih bokong. Masih bokong ya. Kalau yang ini buat meriksa apa teh? Ini buat meriksa punggungnya dari sebelah kanan atau sebelah kiri Teh. Nanti cek BJJ juga di sebelah punggung gitu. Gimana teh? Puka atau puki? Puka Teh. Puka ya. Coba Bu punten Bu. Masih belum masuk ya? Oke. Belum masuk. Masih belum masuk. Boleh Bu kakinya diselanggarin lagi. Iya. Bu kita lihat dulu ya kakinya ya. Maaf ya Bu. Sakit gak Bu? Enggak sih teh. Ada yang dirasa nggak? Oh ini ada luka ya? Iya itu jatuh. Ini teh. dari kapan Bu? baru teh. Yang baru. Kita tutup lagi ya.
Bu, kan tadi dadanya sebelah kanan ya. Kita lihat dulu ya denyut jantung dadanya ya. Ini Bu. Maaf Bu, tangannya Bu. Oke. Ibu, pemeriksaannya udah, kita duduk lagi yuk. Yuk saya bantuin. Miring dulu sebelah kanan. Oh, berat ya Bu. Udah berat, udah 28 minggu ini. Bentar ya Bu ya, jangan dulu sok dibenerin dulu ininya, kerudungnya. Sakitnya. Ini mau diapain ya Teh? Ini kita cek dulu ya, refleksnya bagus nggak? Oh, Relax aja, refleks. Jangan tegang Kak. ayo Dek. Relax ya. Ya bagus, positif ya. Ya. Makasih ya Teh. Bu, punten, ini hasil pemeriksaan fisiknya ya Bu ya. Oh iya. Makasih ya. Ya, saya izin ke belakang ya. Ya, makasih ya, Neng. Baik, sudah selesai Ibu ya untuk pemeriksaan fisiknya. Gimana? Sebentar kan tadi? Iya sebentar. Terus juga ternyata periksanya cuma periksa biasa aja yang benar. Iya, Padahal nggak ada apa-apain ya Bu bidannya. Iya, sebentar doang. Baik Ibu, berarti ini usia kehamilannya berapa minggu Ibu? 28 minggu. Oke, 28 minggu ya. Tadi untuk hasil pemeriksaan tinggi rahimnya, Ibu ada di 35 cm. Sedangkan kalau usia kehamilan 28 minggu itu mungkin sekitar 30 sampai 32 cm ya Ibu ya normalnya. Mungkin ini untuk jarinya ini besar Ibu, atau biasa kita sebut itu makrosomia, atau bisa jadi juga ini karena air ketuban yang berlebihan Ibu, atau biasa kita sebut itu polihidramnion. Nah, tapi ini sesuai dengan keluhan atau yang Ibu rasakan tadi Ibu ya saat disebutkan di anamnesa. Baik. Bu, kalau kayak gitu hasilnya berarti normal nggak ya kira-kira saya sama janin saya? Kemungkinan itu tanda-tanda atau gejala dari diabetes Ibu atau penyakit gula. Tapi nanti untuk penentuannya Ibu boleh cek lebih lanjut ke ruang lab ya. Nanti akan diantarkan oleh rekan saya. Oke Ibu ya. Baik Ibu, jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan tes gula darah ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, nah di sini juga saya sudah menyiapkan ruangan supaya privasi Ibu terjaga ya Bu ya. Di sini kita akan mempersiapkan terlebih dahulu ya Bu. Ibu boleh Ibu jarinya Bu. Baik Ibu, kita akan di sini ya Bu ya. Ceknya ya Bu ya, maaf ya. Tarik nafas ya Bu ya, punten. Boleh ditekan ya Bu ya? Sebentar. Baik Ibu, karena pemeriksaan tes gula darahnya sudah selesai ya Bu ya. Nanti untuk hasilnya ini agak sedikit tinggi tadi ya Bu ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail sama bidannya. Nah, untuk memastikan nanti akan ada pemeriksaan tes urin ya Bu ya di sebelah sana. Ibu sebelumnya ada pertanyaan tidak? Tidak. Baik, kalau sudah mengerti nanti akan dilanjutkan di sebelah sana ya Bu ya. Mari Bu. Baik Ibu kan mau pemeriksaan lab ya nanti. Ibu boleh pipis lalu masukin ke dalam tabung ini ya, nanti setengahnya aja, nanti baru kita lakukan pemeriksaan seperti itu. Bisa dimengerti Bu? Nah ini ya Bu ya, nanti toiletnya sebelah sana, boleh diantar ya Kak ya? Oke. Ya silakan. Sudah Ibu, ada ya. Baik, Ini sudah ya Ibu. Oke, nanti kita periksa dulu ya. Ibu boleh tunggu dulu sebentar di sini ya. Ayo kita cek dulu ya. Ibu, ini untuk hasil gula darah dan urin dari Ibu Maruyah ya Ibu ya. Hasilnya semuanya ada di sini. Makasih ya. Iya Ibu. Saya izin keluar ya Ibu ya. Baik.
Oke Ibu, tadi sudah selesai ya Bu ya untuk pemeriksaan labnya. Tadi untuk hasil tes gula darahnya itu tinggi ya Ibu ya di 258. Nah lalu untuk hasil pemeriksaan urinnya juga itu positif Ibu. Jadi ya Ibu ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di sesi konseling ya Ibu ya. Ini hasil pemeriksaan labnya selama ini berasal dari rumah sakit. Jadi Ibu, ini dari hasil pemeriksaan sama pemeriksaan ini sudah keluar ya hasil lab urin sama darahnya. Kalau Ibu ini dikonfirmasi terkena diabetes gestasional Bu. Hah? Kok bisa sih Bu? Kan saya nggak ada gula Bu. Ya Ibu, tenang aja. Biasanya kalau misalnya orang hamil terus kena diabetes itu karena hormon kehamilan. Karena kan ada kerja dari hormon lainnya, ada dari plasenta gitu. Jadi makanya menyebabkan diabetes saat kehamilan. Tapi nggak apa-apa Ibu, insya Allah normal. Nah, tapi nggak apa-apa Bu, tapi dibalik itu ada resikonya, yaitu resikonya dikhawatirkan adanya kejang-kejang atau reaksi, sama dikhawatirkan itu ada darah tinggi, terus nanti itu ditakutkan bayinya lahirnya besar Bu, tapi harus hati-hati ya. Gimana Bu, resikonya kalau lahir itu takutnya ada distorsi bahu, jadi bahunya itu nyangkut di dalam lahirnya. Nah, Bapak Ibu, kan udah udah terserah gestasional ya. Nah, kalau sekarang Ibu harus dijaga pola makannya, udah mulai diet ya Bu. Misalnya kan Ibu harus di konsumsi gula tambahan ya Bu. Nah, karena Ibu mungkin belum bisa menyesuaikan, Ibu boleh dikurangi aja sedikit gula tambahannya, terus nasi juga dikurangi dikit, tapi Ibu lebih banyak mengonsumsi serat dan juga protein tinggi, sayuran tinggi ya Bu. Ya, jangan lupa juga olahraga ya Bu, yang ringan-ringan aja. Misalnya jalan setiap hari 30 menit. Jadi gula darahnya itu bisa terbakar jadi energi. Nah, terus peran keluarga dan juga suami itu penting banget. Pertama, bisa untuk mengingatkan ke ibunya nih, jangan suka makan yang aneh-aneh. Terus kurangi juga konsumsi gula sama minuman manis, gitu ya. Baik Ibu, kalau misalnya itu demi keselamatan anak saya. Iya Ibu, sekarang Ibu jangan patah semangat ya. Ibu harus tetap semangat. Nanti kita di sini dampingin Ibu sampai persalinan nanti ya. Iya. Terima kasih ya. Ibu. Ibu. Hati-hati di jalan Ibu, sehat selalu ya.